Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari ini yang penuh keberkahan, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada khatib diri sendiri, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dengan melakukan segala kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, sesungguhnya seorang mukmin jika ia berbuat dosa maka ternodalah hitam di hatinya. Maka apabila ia bertobat dan berhenti mengerjakan dosa, hatinya dibersihkan. Namun jika ia terus berbuat dosa, maka noda hitam itu juga bertambah sehingga tertutup hatinya. Itulah penutup hati yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, sekali-kali tidak, bahkan ada yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Hadis riwayat As-Sunan. Hadirin rahimakumullah, dosa jika dilakukan terus menerus, maka pada akhirnya kalbu akan ditutup oleh Allah Ta'ala. Jika kalbu sudah ditutup oleh Allah, maka Allah akan menguncinya. Ketika itulah iman tidak akan menemukan jalan menuju kalbu, dan kufur tidak akan bisa lepas darinya. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimakumullah dalam tafsir At-Tabari, karena tidak selayaknya seorang mengabaikan tobat meskipun kemudian ia mengulang dosa kembali, karena tobat adalah pembersih dosa dari hati. Jangan sekali-kali seorang mengatakan, untuk apa aku bertobat? Aku telah bertobat dari banyak dosa sebelumnya, tapi aku mengulangi lagi perbuatan dosa setelah menyesal dan bertobat. Tobatku tidak ada gunanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maknanya sebagian besar anak Adam itu pelaku kesalahan, dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tobat hukumnya wajib dilakukan seketika,
Begitu seorang melakukan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, janganlah kita meremehkan sebuah maksiat lalu kita melalui begitu saja tanpa tobat. Jangankanlah kita melihat besar kecilnya maksiat yang kita lakukan, tapi hendaklah kita melihat kepada siapa kita bermaksiat. Sesungguhnya kita bermaksiat kepada Allah, Tuhan yang menciptakan kita dan menganugerahkan berbagai nikmat rezeki dan kepada kita bersama. Bersegeralah untuk bertobat dari semua dosa dengan cara yang pertama meninggalkan dosa. Yang kedua, menyesal karena kita tidak menjaga hak Allah yang telah menciptakan kita dan mengaruniakan banyak nikmat yang tidak terhitung. Menyesal karena kita tidak menjaga hak Allah yang telah menciptakan kita dan mengaruniakan banyak nikmat yang tidak terhitung. Lalu kita gunakan nikmat-nikmat itu dalam berbuat maksiat kepadanya. Yang ketiga, bertekad bulat dalam hati untuk tidak mengulangi lagi maksiat yang kita lakukan sebelum ajal menjemput. Kita tidak pernah tahu kapan kita meninggalkan dunia yang sementara ini. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran Surah At-Tahrim ayat ke-8. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, jika maksiat yang kita lakukan berupa meninggalkan perkara fardu seperti meninggalkan salat 5 waktu, wajib kita qada. Dan jika maksiat kita berkaitan dengan hak sesama hamba, maka diterimanya taubat kita diisyaratkan harus mengembalikan hak-hak mereka dan melepaskan diri dari tanggungan terhadap mereka. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maknanya, barang siapa yang memiliki tanggungan kezaliman kepada saudaranya, maka hendak ia minta kehalalan darinya, karena sesungguhnya di akhirat dinar dan dirham tiada guna sebelum diambil kebaikannya untuk diberikan kepada saudaranya. Jika ia tidak memiliki kebaikan, maka diambillah dosa-dosa saudaranya lalu ditimpakan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kezaliman yang dimaksud dalam hadis ini adalah seperti mencaci, memakan harta orang yang tanpa hak, membicarakan keburukannya dan lain sebagainya. Jika seorang memiliki tanggungan kezaliman kepada orang lain dan ia mati sebelum menyelesaikan tanpa uzur, tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat, maka orang-orang yang dizalimi pada hari kiamat akan mengambil kebaikan orang yang berbuat zalim. Jika kebaikannya tidak mencukupi, maka dosa orang yang dizalimi diambil dan diberikan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadirin rahimakumullah, segeralah kita bertobat sebelum kematian menyerpa kita. Kematian akan membuka kedok kita dan pengadilan akhirat akan membeberkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dunia. Tiada seorang pun yang dapat menolong kita.
Ya hadirin rahimakumullah, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Quran yang maknanya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun dan maha penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Janganlah kita mengatakan, aku tidak akan diampuni oleh Allah. Allah pasti akan menyiksaku saking banyaknya dosaku. Haram hukumnya dan termasuk dosa besar apabila seorang berburuk sangka kepada Allah seperti ini. Inilah yang disebut para ulama dalam Al-Qutmin rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan Allah perbuat terhadap diri kita. Bagaimana mungkin kita memastikan bahawa Allah akan menyiksa kita? Allah memang syadid al-iqlab, tapi ia juga Ghafur Rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Begitu juga sebaliknya, janganlah kita lepas kendali hingga banyak melakukan maksiat tanpa bertobat. Dengan bersandar dan bergantung kepada Allah, janganlah kita mengatakan, Allah maha pengampun dan maha penyayang, Dia pasti tidak akan menyiksaku meskipun aku banyak melakukan maksiat. Hal ini disebut oleh para ulama dengan al-aman min makhillah, merasa aman dari siksaan Allah. Hukumnya juga haram dan termasuk dosa besar. Yang semestinya adalah kita posisikan diri kita di antara khauf, takut, dan raja. Orang yang berharap takut terhadap siksa Allah, dan di sisi yang lain tetap berharap rahmat, ampunan dan pahala darinya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maknanya adalah sesungguhnya Allah menangguhkan balasan terhadap orang yang zalim sehingga ketika waktu tiba Allah tidak akan melepaskan membalasnya terhadap siksa. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, janganlah seorang pelaku maksiat tertipu karena balasan siksa dari Allah tidak kunjung datang menimpanya, lalu dia terus berbuat maksiat dan berbuat zalim tanpa bertobat dan tanpa takut terhadap siksa Allah. Jika balasan siksa dari Allah betul-betul datang mengenainya, dia pasti binasa dan tidak dapat mengelak. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, maknanya, wahai manusia, sungguh selama engkau berdoa kepadaku dan mengharap ampunanku, maka aku akan mengampunimu atas dosa-dosa yang engkau lakukan, dan banyaknya dosa tidak berpengaruh bagiku. Wahai manusia, jika dosamu memenuhi bumi dan angkasa sehingga ia naik ke langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampunimu, dan banyaknya dosa tidak berpengaruh bagiku. Wahai manusia, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa yang memenuhi bumi, kemudian engkau meninggal dalam keadaan tidak menyudugurkanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan memberi ampunan yang sepadan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Mahasyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua.
Lebih dan kurang mohon diperbanyakkan maaf. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.